Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan insyaallah juga salat isya Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Bapak-bapak sekalian, malam ini kita masuk ke bab yang ke-11. Al-babul hadi asyara fi dzikri nida'ir ruhi ba'dal khuruji, yaitu bab yang menjelaskan tentang panggilan ruh setelah keluar dari badan. Panggilan ruh setelah keluar dari jasad kita. Fil khabari itu dijelaskan di dalam sebuah hadis, ruwiya an Aisyata, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, kuntu qa'idatan mutarabbi'atan. Pada satu ketika aku lagi duduk mutarabbi'ah, duduk bersila seperti kita ini sekarang. Fil baiti, di dalam rumah. Iddakhala Rasulullah alaihi salam. Kemudian tiba-tiba Rasulullah masuk. Fasallama alayya. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam alayya, kepadaku, kata Siti Aisyah. Fa'aradtu an aku malahu kama kanat adati inda dukhulihi. Karena Rasulullah masuk, kemudian aku mau berdiri sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah. Faja'altu atlubu syaiban fi lihyatihi. Karena Rasulullah ini tertidur di pangkuan Siti Aisyah, Siti Aisyah ini kemudian berkeinginan untuk mencari uban yang ada di janggutnya Rasulullah. Fara'aitu biha tis'a asyrata sya'ratan baydha'a. Jadi Rasulullah ini berjanggut. Fatafakkartu fi nafsi fakultu. Kemudian aku berpikir, berangan-angan, bergumam dalam hatinya Siti Aisyah ini, seandainya Rasulullah ini nanti dia keluar dari dunia sebelumku. Maksudnya seandainya Rasulullah ini nanti meninggal sebelum aku meninggal, Rasulullah meninggal lebih dulu dari Siti Aisyah. Itu yang ada di pikiran Siti Aisyah. Fatabaqal ummatu bila nabiyyin, niscaya umat ini tidak punya nabi lagi kalau Rasulullah yang meninggal dulu. Karena di pikirannya, oh Rasulullah ini dah tua rupanya, udah putih, janggutnya udah bau ban. Kalau sampai meninggal dulu, gimana nanti umat ini tak akan punya nabi lagi. Fabakattu hatta sala dum'u aini ala khaddi. Kemudian Siti Aisyah ini menangis sehingga menetes tetesan air matanya itu ke pipinya, ke pipi Siti Aisyah. Wa taqatara minhu ala wajhihi, dan tetesan air mata itu juga menetes ke wajahnya Rasulullah, karena Rasulullah di bawahnya, di pangkuannya. Pantabaha min naumihi, karena
terkena tetesan air mata Siti Aisyah ini, kemudian Rasulullah terbangun dari tidurnya. Faqala alaihissalam, kemudian Rasulullah bersabda, "Malladhi abkaki ya ummal mu'minina?" Apa yang menyebabkan kamu ini menangis, wahai ummal mu'minin? Faqasastu alaihil qissata, kemudian aku menceritakan kisah kepada Rasulullah tadi. Kisah yang dia itu mencabut bulu, mencabut janggutnya yang uban, kemudian dia berpikir, bergumam dalam hati, gimana kalau Rasulullah ini meninggal nanti, umat tak punya nabi lagi. Itu diceritakan kembali kepada Rasulullah SAW. Mendengar cerita Siti Aisyah ini, tsumma qala alaihi salam, kemudian Rasulullah bersabda, ayyu halin asyaddu 'alal mayyiti, emangnya keadaan apa yang sangat terhadap orang yang mati itu, yang sangat menakutkan, yang sangat bahaya itu orang mati itu apa emang? Ya ummul mukminin, kata Rasulullah. Faqultu, kemudian aku menjawab, qul ya Rasulullah, katakan olehmu wahai Rasulullah. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kemudian Siti Aisyah, tolong jawab ya Rasul, kata Siti Aisyah. Faqala alaihissalam, kemudian Nabi bersabda, bal kuli anti, iya pasti ku jawab, tapi jawab dulu oleh kamu, jawab dulu olehmu, kata Rasulullah. Fakultu la yakunu ashaddu halatan 'alal mayyiti fi waqti khurujihi min darihi, tidak ada yang lebih dahsyat, kata Siti Aisyah, keadaan orang-orang yang meninggal itu yang melebihi dari waktu keluarnya dia, mayat ini yang sudah meninggal ini, min darihi, dari rumahnya, dari kediamannya maksudnya. Yahzanu auladuhu khalfahu, yang akan bersedih siapa? Anak-anaknya, anak-anak mayit tadi, khalfahu, di belakangnya. Yaquluna wa walidah wa ummah, wahai ayah, wahai ibu. Wa yaqulul walidu ya ibnah, kemudian yang meninggal jasad ini, wahai anakku. Jadi itu kata Siti Aisyah yang paling dahsyat orang kalau sudah meninggal ini, ketika akan keluar dari rumahnya, mayatnya dibawa keluar dari rumah. Faqala alaihissalam, kemudian Nabi lagi bersabda, hada syadidun, ya ini memang dahsyat, ini luar biasa, kata Rasulullah. Fama asyaddu minhu, kemudian apalagi yang lebih dahsyat dari ini lagi, kata Rasulullah. Qultu, kemudian aku berkata, kata Siti Aisyah, la takunu halatan asyadda 'alal mayyiti, tidak ada kehebat yang lebih hebat bagi orang yang meninggal itu, min hina yudha'u fi lahdihi, ketika dia diletakkan di liang lahatnya, wa yughshat turabu alaihi, kemudian dituangkan tanah, alaihi, di atas kuburnya, artinya dipendam kita. Wa yarji'u anhu aqriba'uhu wa auladuhu wa ahibba'uhu, kemudian setelah ditutup tanah kuburannya, liang lahatnya, dan kerabat-kerabatnya pergi kembali ke rumahnya, wa auladuhu, dan anak-anaknya, wa ahibba'uhu, dan penggemar-penggemarnya, wa yusallimunahu ilallahi ta'ala ma'a fi'lihi, kemudian keluarganya, penggemarnya, anak-anaknya memasrahkan mayat ini, jasad ini, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ma'a fi'lihi, yang bersamanya hanya perbuatan-perbuatannya ketika di dunia. Kalau perbuatannya baik, temannya ia perbuatan baiknya. Kalau perbuatannya jelek, ya temannya di dalam kubur itu adalah perbuatan jeleknya.
Fayatihi mungkarun wa nakirun, kemudian akan datang kepadanya siapa malaikat mungkar dan malaikat nakir fi qabrihi, di dalam kuburnya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ma asyaddu minhu 'alal mayyit, apalagi yang paling dahsyat bagi seseorang yang telah meninggal itu, bagi mayit itu. Qalat, kemudian berkata Siti Aisyah, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Karena Siti Aisyah tidak melanjutkan jawabannya, qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah menjawab bersabda, ya Aisyata, wahai Siti Aisyah, inna asyadda halatan alal mayyiti hina yadkhulu alaihi al-asilu fi darihi liyaghsilahu. Yang tidak kalah dahsyatnya adalah keadaan ketika jasad, ketika mayit itu dimasukkan ke dalam rumahnya oleh siapa? Orang yang tukang memandikan mayat. Fi darihi, di dalam rumahnya, liyaghsilahu, untuk mensucikannya, untuk memandikannya. Itu kata Rasulullah termasuk yang paling dahsyat. Kenapa ini dianggap paling dahsyat? Fayukhriju khatamas syabab, orang yang akan memandikan mayat itu akan melepas cincin-cincinnya. Jadi kalau kita pakai cincin orang yang mati itu, cincinnya dilepas, min asabi'i, dari jari-jarinya, wa yanzi'u qamisal urushi, dan dia juga akan membuka pakaian-pakaian pengantinnya. Kalau orang yang meninggal itu sedang memakai pakaian pengantinnya, min badanihi, dari badannya, wa yanzi'u imamatal masyayikh, dan dia juga akan melepas, orang yang memandikan mayat itu, terhadap sorban-sorbannya syekh-syekh, kiai-kiai. Tak peduli kalau udah mati itu, mau orang biasa ke, mau kiai, yang sorbannya tebal-tebal, dibuka semuanya. Wal fuqaha, dan ahli-ahli fikih, min ra'sihi, dari kepalanya, liyaghsilahu, untuk mensucikannya. Fa inda dzalika, karena itu, tunadi ruhuhu hina tarahu uryanan, kemudian akan berteriak apa ruhnya mayat tadi, ruh mayat, ruh orang yang telah meninggal tadi. Hina tarahu, ketika dia melihat terhadap keadaan ini, cincinnya dilepas, semua atribut yang ada di badannya itu dilepas, kemudian dia berteriak, dan dia melihat ke tubuhnya itu uryanan, dalam keadaan bertelanjang. Bisautin, teriakannya itu dengan suara yasma'uhu kullul khalaiki illa tsaqalain, semua makhluk akan mendengar teriakan itu kecuali as-tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Hanya manusia dan jin yang dihalangi oleh Allah, dihijab, sehingga tidak bisa mendengar teriakan itu. Kalau makhluk lain semuanya mendengar. Taqulu ya ghassalu, kemudian jasad itu, roh itu berkata, wahai orang yang memandikan, tukang mandikan mayit tadi, dipanggil, billahi, demi Allah, antanzi'a thiyabi birifkin, tolong kalau kamu melepaskan bajuku, lepaskan pelan-pelan, kata jasad nih. Jangan kasar-kasar kau kalau melepaskan baju dari tubuhku, pelan-pelan. Fa inni sa'ata qad istarahtu min muhadzabatin, sesungguhnya ketahuilah aku ini baru saja istirahat dari tarikan malakil mauti, dari tarikan ruh malaikat maut. Karena dahsyatnya tarikan malaikat maut mencabut nyawa ini, kesakitan tubuh mayat itu, Pak. Makanya dia minta kalau melepas bajunya, melepas pakaiannya, pelan-pelan. Ini peringatan kepada kita orang yang biasa memandikan mayat itu. Jadi tak boleh kasar dia.
harus pelan-pelan. Fa idza subba alaihil ma'u, ketika air dituangkan oleh yang memandikan mayat tadi, soha kadzalik, kemudian dia berteriak seperti itu juga, yaqulu, dan berkata, ya ghassalu, wahai orang yang memandikan, billahi, demi Allah, la tasubba ma'aka, jangan pernah engkau menuangkan terhadap airmu haron, yang dalam keadaan panas, taj'alu ma'aka haron wala baridan. Jadi kalau memandikan mayit itu, kata mayitnya nih, kata jasadnya nih, jangan panas-panas airnya, dan juga jangan terlalu sejuk. Berarti jangan panas, jangan sejuk. Fa inna jasadi mutaharrikun min naz'ir ruh, karena jasadku ini telah terbakar dari tarikan ruh ketika dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuknya. Orang yang memandikan mayat, airnya itu jangan terlalu sejuk, jangan terlalu panas, yang sedang-sedang kalau memandikan. Membuka atributnya pelan-pelan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jasad ini, tubuh ini tetap merasa kesakitan meskipun ruh telah lepas dari badan, hanya dia tidak bisa bergerak saja. Fa idza ghasaluhu taqulur ruh, ketika telah memandikan semua terhadap mayit tadi, terhadap jasad tadi, taqulur ruh, kemudian ruh berkata lagi, billahi, demi Allah ya ghassal, wahai orang yang telah memandikan, jangan kau pegang aku terlalu keras. Jadi megangnya jangan langsung keras ini, enggak bisa, tak boleh. Dia megangnya pun harus pelan-pelan. La tamassani qawiyan fa inna jasadi, karena sesungguhnya jasadku, kata ruh ini, majruhun bi khurujir ruh, itu banyak luka waktu proses keluarnya ruh dari badan ini. Jadi badannya kesakitan, terluka, maka kalau dipegang pelan-pelan. Fa idza faragha min ghaslihi, ketika telah rampung, telah selesai min ghaslihi, dari memandikannya, wa wudi'a fi kafanihi, dan diletakkan di kain kafannya, wa syudda mawdi'u qadamaihi, dan telah diikat kedua kakinya, nadahu, kemudian kedua kakinya juga berkata, billahi, demi Allah, ya ghassal, wahai orang yang memandikan, la tashudda kufni ra'si, jangan kau eratkan ikatan kapan kepalaku, tali pocongnya tuh, hatta ara wajha ahli, sehingga aku bisa melihat wajah-wajah keluargaku, wa auladi, dan anak-anakku, wa akribai, dan keluarga-keluargaku. Jadi kita kalau ngapankan mayit itu Pak, disunnahkan, dianjurkan pada orang yang biasa menyelenggarakan mayit, kalau udah mengafankan itu, jangan langsung kita tiba-tiba tutup gitu, jangan. Sebelum ditutup muka ini, panggil dulu istrinya, panggil dulu keluarganya, anak-anaknya, biar melihat. Karena yang melihat ini bukan hanya keluarga yang masih hidup. Jasad yang sudah terlepas ruh, yang tak punya ruh ini pun, ini mau melihat juga, melihat terakhir kalinya terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap keluarganya, itu maksudnya. Maka jangan cepat-cepat, katanya. Fa inna hada akhiru ru'yati lahum, karena ini adalah hari terakhir, kata jasad itu, aku melihat lahum, terhadap mereka, maksudnya terhadap keluarganya, anak istrinya. Fa anal yaum ufarikuhum, dan hari ini, mulai hari ini aku akan berpisah dengan mereka. Wala arahum ila yaumil qiyamah, dan aku tidak bisa melihat lagi terhadap mereka sampai hari kiamat. Jadi jangan langsung ditutup, panggil dulu keluarga, anak istrinya, yo lihat nih terakhir nih, karena jasadnya juga ingin melihat keluarganya. Fa idza ukhrijal mayyitu,
ketika jasad atau mayit itu telah dikeluarkan biddari, dari rumah, nada, kemudian dia kembali berteriak memanggil, billahi, demi Allah, ya jamaati, wahai jemaahku. Kalau yang punya jemaah, kalau yang punya kerabat, ya aqribai, wahai keluargaku, la tu'ajjilu bi, jangan tergesa-gesa kalian bi, membawaku, hatta auda'a dari wa ahli wa aqribai wa mali, sehingga aku bisa berpamitan. Aku ingin pamitan dulu, kata jasad ini, ke rumahku, dari rumahku ini, dan dari keluargaku, wa aqribai, dan dari kerabat-kerabatku, wa mali, dan dari harta-hartaku. Summa yunadi, kemudian ada panggilan lagi, mau manggil lagi ini jasad ini, ruh ini, billahi, demi Allah, ya jamaati, wahai jemaahku, taraktu imraati armilatan, aku sekarang meninggalkan seorang perempuan yang janda. Istriku sekarang udah janda. Siapa yang mau gantikan? Bukan. Istriku janda. Fa'alaikum alla tu'adduha, maka aku minta kepada kalian, jangan pernah kalian sakiti, jangan pernah kalian menyakiti terhadap armilah, terhadap jandaku maksudnya. Jadi mau disakiti tidak boleh, Pak. Mau digantikan boleh. Wa auladi, dan anak-anakku, yatama'u, anak-anakku juga menjadi yatim. Fa'alaikum, maka aku mohon kepada kalian, alla ta'udduhum, jangan pernah kalian menyakiti mereka, anak-anak yatimku. Fa innil yauma, karena sesungguhnya pada hari ini, akhruju min dari, aku akan meninggalkan dari rumahku ini, wala arji'u ilaihim abadan, dan aku tidak akan pernah kembali lagi ke rumahku ini abadan, selama-lamanya. Ini jasadnya, Pak. Kalau ruhnya diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya inna arwahal mu'minina yakifula ila khidai buyutikum, sesungguhnya arwahnya orang yang beriman itu akan datang di halaman-halaman rumah kalian. Satu riwayat itu mengatakan itu setiap malam Jumat, satu riwayat itu setiap malam. Jadi di depan pintu. Wa yasihu bi sayhatin, kemudian dia berteriak, manggil, ya auladi, ya zaujati, ya aqribai, manggil dia, wahai anakku, wahai istriku, antum sakanu fi baiti, kalian yang mendiami sekarang rumahku, wa albasu thiyabi, dan kalian yang memakai pakaianku, wa at'ama ta'ami, dan kalian yang memakan makanan-makanan yang aku kumpulkan, wa yaksimu mali, dan kalian yang telah membagi-bagi harta warisanku. Kata mayat itu, datang balik dia, ruhnya itu. Sekarang gimana? Aku datang ke sini meminta kiriman kepada kalian. Aku tak butuh lagi hartaku, tak butuh semuanya. Yang kubutuhkan adalah Fatihahmu, Yasinmu, Al-Qur'anmu. Kalau ternyata dia datang pulang ke rumah, dia kembali lagi ke kuburan tak membawa apa-apa, maka dia akan mengumpat kepada orang yang hidup. Ingat bahwa doa orang di dalam kubur itu diistijabah Allah untuk orang yang hidup, sementara doa orang yang hidup itu diistijabah Allah untuk orang yang meninggal. Jadi doa orang kubur ini, nenek moyang kita ini, kalau yang kita lupakan, dia akan mengumpat kepada, nyumpahi kita. Maka hati-hati kita, perbanyaklah kalau kita punya keluarga, kakek, nenek, orang tua kita, keluarga yang tercinta yang telah meninggal di dunia itu jangan dilupakan. Itu maksudnya. Aku tak akan kembali selamanya, kata jasad tadi. Wa idza wudi'a 'alal jinazati, ketika telah diletakkan di atas keranda, yaqulu, kemudian kembali berkata, billahi, demi Allah, ya jamaati, wahai jemaahku, la tu'ajjilu bi,
jangan tergesa-gesa membawa keranda nih Pak, mau bikun, langsung bawa, pelan dulu, panggil dulu keluarganya lagi, panggil dulu. Hatta asma'u sawta ahli wa auladi wa akribai fa inil yaum ufariquhum ila yaumil qiyamah. Kenapa dia minta jangan terlalu tergesa-gesa langsung cepat dibawa ke kuburan? Karena aku ingin mendengarkan suara dari keluargaku, anak-anakku, kerabat-kerabatku. Karena sesungguhnya aku pada hari ini, kata jasad itu, ufariquhum ila yaumil qiyamah, akan berpisah dengan mereka sampai hari kiamat kelak. Akan berpisah. Jadi tak perlu tergesa-gesa kita ketika mengkafani. Jangan langsung tutup muka itu. Panggil dulu, sebelum ditutup, panggil dulu keluarganya. Suruh lihat dulu. Karena jasad itu pun akan melihat. Hanya bedanya dia tak bisa ngomong lagi. Ini sabda Nabi, Pak. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah seperti itu. Jangan cepat-cepat. Faida humila alal jinazati, ketika telah dibawa di atas keranda, wa khutwan biha salasa khutawatin, ketika telah 3 langkah. Yang membawa tadi yunadi bisautin, memanggil lagi dengan suara, yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain, yang akan didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Wa taqulur ruh, dan berkata ruh tadi, ya ahibbai, wahai pecinta-pecintaku, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wa ya auladi, wahai anak-anakku, la taghurrannakumud dunya kama gharrani, jangan pernah kalian tertipu terhadap dunia sebagaimana aku telah tertipu oleh dunia. Diingatkan, jangan tertipu kalian dengan dunia yang sementara ini, karena aku sebenarnya sudah tertipu, katanya. Wala yal'abanna bikum, dan kalian jangan pernah bermain-main, jangan pernah bermain-main bikumuz zaman, terhadap waktu. Waktu kita hidup ini jangan buat main-main. Kama laibabi, sebagaimana ketika aku hidup telah melalaikan aku. Dikasih umur 80, 100 tahun, dipanjangkan umur oleh Allah, ternyata hanya ku bawa main-main ya. Lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Kata jasad itu berpesan kepada keluarganya yang masih hidup. Karena di dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda begini. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu, kata Rasulullah, man tola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang diberi umur panjang oleh Allah dan umur panjang itu banyak amalnya, itu yang terbaik, kata Rasulullah. Wa syarrun nas, dan paling jeleknya manusia, kata Rasulullah, man tola umruhu wa sa'a amaluhu, akan tetapi jelek amal perbuatannya ketika hidup dunia. Umurnya bujur mah panjang, tapi umurnya yang panjang yang dianugerahkan Allah ini justru lebih banyak digunakan kepada kejahatan-kejahatan. Inilah manusia yang paling jelek, kata Rasulullah. Yang terbaik adalah yang diberi umur panjang, tapi umur panjangnya digunakan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jasad ruh ini meskipun dah terlepas dari badan, dia masih berpesan. Terakhir kalinya dia ini. Jadi karena kita masih panjang ini, tidak selesai kita malam ini, Pak. Insyaallah lanjut nanti bab ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa nanti selanjutnya adalah yang akan kita bahas ini, wa'tabiru bi fa inni khalaqtu ma jama'tu liwarasati. Jadi ambil gambaran, kata jasad tadi, kata ruh tadi, nah, coba kalian ambil gambaran dengan aku ini, aku yang sudah tak bernyawa ini. Ambil gambaran oleh kalian apa yang aku kumpulkan ketika aku hidup di dunia. Numpuk harta banyak-banyak, tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, malah digunakan kepada yang tidak baik.
Ndak aku bawa. Kata jasad tadi itu, kata ruh tadi, ndak aku bawa. Malah dia hanya liwarasati. Dia akan pindah ke ahli-ahli warisku saja. Mobilku ndak aku bawa, gedung rumah ndak aku bawa semuanya. Ambil pelajaran dari ini. Kata jasad tadi. Untuk selanjutnya itu nanti dan seterusnya ini nanti. Karena masih panjang Pak separuh lagi ini. Bab ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Artinya pada intinya pembahasan kita malam ini, mari kita yang masih hidup ini perbanyak sisa-sisa umur yang diberikan Allah ini untuk beribadah kepada Allah agar kita menjadi umat yang terbaik, kata Rasulullah SAW, yang diberi umur panjang tapi umurnya digunakan kepada hal-hal kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kemudahan kami. Saya minta ampun, minta maaf. Saya akhiri. Allah yuwaffiquna wa yarda wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.